Ayam sudah divaksin, tapi tetap saja banyak yang mati. Terus sudah mencoba pakai jamu-jamuan, tapi hasilnya sama, masih saja banyak ayam yang sakit dan mati. Dulu kami juga pernah mengalami hal serupa, dan ternyata solusinya kita harus musik dulu lah. Teng 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 teng. Yo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Peternak Lempung. Channel yang membahas seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja, sehat, waras, dompet aman, kandang aman, ayamnya semua aman. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita akan sharing nih teman-teman, berbagi pengalaman terkait dengan banyaknya keluhan dari teman-teman yang mengatakan dia itu sudah pakai metode vaksin tapi ayamnya masih tetap sakit, tetap mati. Kemudian dia juga sudah mencoba pakai metode jamu-jamuan herbal tapi hasilnya sama, pada kenyataannya ayam tetap banyak yang sakit dan mati. Jadi begini ya teman-teman ya. Ternak ayam itu tidak semata-mata hanya divaksin lalu ayamnya sehat kebal dari penyakit. Terus bukan juga pakai jamu-jamuan lalu ayamnya pasti akan sehat. Selain vaksin dan jamu-jamuan tadi masih ada yang namanya setting kandang, sirkulasi udaranya, alas kandangnya, kemudian perawatannya, pemberian pakannya, dan sebagainya. Makanya di video sebelumnya kami sering katakan ya, pertama semua kembali kepada niat. Kalau niat kita itu termotivasi dari keuntungan yang besar, biasanya akan sulit teman-teman. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk nantinya melakukan sesuatu yang tidak patut. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, sebagai contoh masalah pakan. Contoh sederhananya, karena ingin menekan biaya pakan, akhirnya memberikan pakan alternatif yang murah tanpa memperhatikan nutrisinya. Walaupun ayam sudah divaksin, sudah pakai jamu-jamuan, kalau nutrisinya tidak terpenuhi, ya jadi busung lapar. Kalau sudah busung lapar, kurus nyilet, lama-lama akan sakit dan mati. Nah, kalau ayam yang sudah mati, yang ada bukannya untung malah buntung, malah rugi. Benar tidak teman-teman? Lalu yang kedua nih ya, bisa jadi karena faktor kurangnya memahami kondisi ternak. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam. Misal kita menemui ada ayam yang sakit dan akhirnya mati. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam. Pertama, kondisi kandang. Kalau kandangnya tidak nyaman, itu kan ayamnya kelihatan ya teman-teman. Biasanya ayam akan mudah stres. Terus produksi telurnya menurun. Hari ini bertelur, besoknya libur, nggak mau bertelur. Nafsu makannya juga akan turun. Pertumbuhan ayam, pembesaran tidak maksimal, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel Peternak Lempung, like video, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Ada apa di kolom deskripsi? Cek sendiri aja ya. Oke, balik lagi ya teman-teman ke pembahasan. Jika teman-teman sudah menerapkan sistem vaksin, terus sudah jamu-jamuan tapi hasilnya masih banyak ayam yang sakit dan mati, maka yang pertama nih ya yang harus dilakukan adalah pahami dulu. Seperti yang kami bilang tadi, pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh ayam. Karena ayam kalau sudah bermasalah itu akan kelihatan dari perilakunya, dari gelagatnya itu udah kelihatan. Bener kan teman-teman? Kemudian yang kedua nih, ini yang paling penting teman-teman, yaitu kelembapan. Karena ayam itu paling sensitif sekali dengan kandang yang lembab, kandang yang basah dan kotor. Kalau kondisi kelembapan di kandang ayam terlalu tinggi, maka hampir bisa dipastikan ayam-ayamnya akan banyak yang bermasalah. Lalu yang ketiga, kita harus paham kapan datangnya siklus penyakit ayam. Dalam setahun biasanya ada 2 kali siklus teman-teman. Jadi sebelum siklus penyakit itu datang, kita harus antisipasi dulu. Kita lakukan pencegahan. Makanya kami sering mengatakan metode herbal itu sebenarnya bukan pengobatan. Walaupun ramuan herbal bisa digunakan untuk mengobati ayam,
Tapi menurut kami jamu-jamuan herbal ini lebih cocok dipakai untuk pencegahan. Kita gunakan jamu-jamuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh ayam terhadap penyakit. Kenapa kok lebih fokus ke pencegahan? Karena ayam itu kalau sudah sakit, kemungkinan untuk bisa sembuh itu 50-50 ya teman-teman. Jadi ya mending dicegah terlebih dahulu. Intinya pahami siklus datangnya penyakit ayam. Dalam setahun biasanya ada 2 kali. Kapan saja ini waktunya? Kita akan bahas di lain waktu, oke? Sekarang kita lanjut ke masalah pakan teman-teman. Pakan ayam jangan sembarangan ya, karena kalau nutrisinya tidak cukup, yang ada ayamnya pasti kurus, yang ada bobotnya bukannya naik tapi malah turun, dan ujung-ujungnya ayam sakit bahkan mati. Berbeda nih ya kalau ayamnya diumbar bebas. Mereka bisa mencari pakan tambahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tapi resikonya nanti bisa mengganggu tetangga teman-teman. Kemudian takaran pakan ya. Usahakan takaran pakan itu pas, sesuai dengan jatah pakan ayam. Jangan kurang dan jangan lebih. Karena kalau ayamnya kurang makan, jadi akan kurus ayamnya. Kekurangan gizi akhirnya sakit. Kalau kelebihan pakan, nanti pakannya tersisa. Itu juga berpotensi ayam terkena penyakit. Lalu jenis pakannya. Ayam usia 0 sampai 1 bulan mending pakai full pur pabrikan. Tidak perlu dicampur macam-macam. Nanti setelah 1 bulan ke atas barulah bisa dicampur jagung giling, dedak, ataupun pakan alternatif lainnya. Ternak ayam kampung ini banyak yang harus diperhatikan loh ya teman-teman. Jadi bukan hanya vaksin dan jamu-jamuan lalu ayamnya langsung sehat. Tidak teman-teman, tetap perhatikan juga setting kandangnya. Lakukan penyemprotan disinfektan, jaga kelembapan kandangnya, terus perhatikan nutrisi pakannya, takaran pakannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi jangan lupa like video ini, komen, share, dan lihat kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.